akhlak. Nah, kemudian ada cabang permasalahan, ya ada cabang fardu, ya. Jadi ada cabang permasalahan di sini al-marid, orang yang sakit. Siapapun orang yang sakit yang merasakan kan orang itu sendiri, Pak. Jadi orang itu sendiri yang merasakan sakit, ya. Jadi al-marid ayya'tamida ala ma'rifati nafsihi fi kaunil maradul mahufah. Jadi dikatakan bila orang yang sakit, ya, dia boleh, ya, menggunakan pendapatnya sendiri, ya, menggunakan pendapat sendiri, ya, apakah sakitnya ini mengkhawatirkan atau tidak. Jadi yang paling tahu itu, Pak, ya dia sendiri. Kalau dia kena air tiba-tiba menjadi sakitnya bertambah parah, maka dia tidak usah bertayamum. Ya, sekali lagi ini orang yang sakit, Pak. Jadi orang yang sakit dalam keadaan apapun dia masih sadar, maka dia punya kewajiban untuk sholat, terutama sholat wajib, Pak. Ya, tapi banyak orang-orang yang sakit di rumah sakit, ya, tidak melakukan sholat, Pak. Ini kita harus ingatkan, Pak, siapapun dia, diri kita sendiri atau orang lain atau saudara kita, untuk ingatkan untuk tetap sholat. Jadi jangan sampai dia tidak sholat. Dan tanya dokter apakah dia boleh berwudu. Ya, kalau misalnya jangan kamu berwudu karena wudu itu menambah sakit kamu, maka kita ikuti dokter, saran dokter. Tapi bukan berarti kita tidak sholat, Pak. Kita tetap sholat, tapi kita berusaha bertayamum. Jadi tidak ada halangan bagi siapapun, bagi orang yang sakit untuk tidak sholat sampai dia tidak sadar, kecuali tidak sadar, Pak. Ya, kecuali tidak sadar. Kalau dia masih sadar, siapapun dia, ya, kita masih punya kewajiban untuk sholat. Nah, kalau kita sholat sekaligus kita zikir kemudian bersabar karena penyakit kita, insya Allah dosa-dosa kita diampuni, Pak. Itu penggugur dosa sakit itu, Pak. Sekali lagi, sakit itu penggugur dosa asal kita tetap menjalankan syariat Islam kita, Pak. Ini jangan sampai cuma ngadain sakit tapi kita tetap tidak sholat, ya tidak menggugurkan dosa, Pak. Tetapi menggugurkan dosa itu kita tetap menjalankan syariat Islam kita. Ketika waktunya sholat, ya. Waktunya kita makan, ya. Biar kita tetap berdoa untuk sembuh, Pak. Berupaya untuk sembuh dari penyakit itu. Ini kewajiban kita, Pak. Ya, kewajiban kita. Jadi sekali lagi, orang sakit yang paling mengetahui dirinya. Nah, apabila ketika dia berwudu tambah sakit, ya, atau kata dokter dia mengatakan tidak boleh kena air, maka kita bisa bertayamum, ya. Tapi syaratnya kita tahu, Pak, ini seluk-beluk penyakit ini. Syaratnya kita tahu mengetahui seluk-beluk penyakit ini. Ya, berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan panduan para ahli, berdasarkan dokter-dokter ahli yang menyatakan bahwa ini harus ini. Kalau bisa jangan berwudu, kalau bisa, nah kita bisa lakukan tayamum seperti itu, Pak. Ya. Nah, kemudian wa yastaratul mahadhafil al-Islam. Nah, ini, Pak, ini harus kita ketahui, Pak. Dokter itu, yang selain itu, yang pertama, dokter itu harus ahli, Pak. Dokter itu harus ahli, ya. Maradun, ya. Jadi ada orang dokter itu harus dokter yang ahli, ya. Jadi dikatakan, ya, dokter itu harus ahli. Halik itu artinya ahli, Pak. Wa qul tayyibin hadik wala yaqbalu ghairil hadik. Maka tidak diterima pendapatnya dokter yang bukan ahlinya. Ya. Jadi yang paling mengetahui penyakit kita memang dokter, Pak. Dan dalam Islam pun dikakui itu, Pak. Nah, dokternya harus mendapat dokter ahli dalam bidangnya yang kita percayai. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, dokter itu harus disyaratkan beragama Islam, Pak. Disyaratkan beragama Islam. Sekarang dokter banyak yang beragama Islam, Pak. Jadi jangan khawatir bahwa kita tidak dokter itu non muslim, tapi kebanyakan dokter itu sudah muslim semua, Pak. Ini disyaratkan, ya. Jadi dokter itu harus beragama Islam, ya. Kenapa? Karena tidak diterima keterangannya orang yang kafir, Pak. Sebab Allah Ta'ala menganggap fasik kepada orang kafir. Allah sendiri yang menyatakan dengan kita, Pak.
Maka cari dokter itu adalah dokter yang muslim. Jadi kita kalau berobat Pak, dipastikan kita tahu bahwa yang pertama dokter itu ahli, kedua harus beragama Islam. Nah, apalagi kalau istri kita nih Pak berobat, ya periksa kandungan, ya yang harus mohon maaf, apa namanya, harus melakukan sesuatu yang mungkin boleh ini oleh suaminya. Ya, oleh sebab itu kalau dokter kandungan dipastikan pertama ya harus Islam, dan kedua perempuan Pak. Perempuan, karena sudah banyak sekarang yang perempuan, memang mahal Pak. Jangan sampai mohon maaf ya, dokter laki-laki itu ya melihat aurat dari istri-istri kita, melihat aurat istri-istri kita, ya bahkan mohon maaf ya memasukinya ya dengan tangan, ya karena ini dokter kan biasanya kalau dokter kandungan seperti itu Pak. Nah kalau bisa dokter perempuan Pak. Kalau terpaksa tidak ada dokter perempuan, maka kita sebagai suaminya harus mendampinginya Pak. Kalau tidak, banyak timbul pelecehan Pak. Ini banyak Pak, pelecehan terjadi. Ya, kalau tidak didampingi suaminya, maka kita harus dampingi dengan kita Pak. Jangan biarkan dia kalau ke dokter kandungan, apalagi dokter itu pria, ya kita tidak dampingi. Ini wajib Pak kita dampingi. Ya, kalau itu terpaksa karena tidak ada dokter wanita, tapi usahakan dokter itu wanita. Ya, dokter itu wanita. Ya, seperti itu Pak.